waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Salam sehat selalu bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktu untuk ikut acara webinar ini. Walaupun webinar ini waktunya singkat, ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan bagi company Bapak gitu. Oke, jadi slide ini saya presentasi mengenai company profile, Prodata, partnership kami dengan Manage prinsipal kami dan portofolio produk-produk yang dari Manage itu seperti apa gitu, dan nanti lebih detailnya baru akan diceritain oleh tim kami yang lain gitu. Oke, Prodata itu berdiri tahun 2002. Prodata itu fokusnya di network security, IT operation dan ITSM. Jadi di samping solusi-solusi yang kita jual, kita juga ada professional service untuk instalasi, integration dan maintenance. Saat ini Manage Engine sudah dipakai lebih dari 450 company di Indonesia. Dan ini ada beberapa contoh company-company yang sudah menggunakan solusi Manage Engine di Indonesia. Ini saya ceritain mengenai Manage Engine. Jadi Manage Engine sebenarnya itu bagian dari divisi dari Johor. Jadi Manage Engine ini khusus untuk solusi enterprise market gitu, enterprise customer. Dan solusi Manage Engine ini punya lebih kurang 90 tools yang Bapak bisa lihat di websitenya. Dan tools ini lebih berhubungan dengan tools untuk manage, untuk simplify pekerjaan IT, udah itu gimana kita bisa konsolidasi IT kita, udah itu gimana kita bisa optimalkan produk-produk yang kita beli dengan bundle dengan atau di-assist oleh tools dari Manage Engine ini gitu. Dan saat ini company yang udah pakai di produk Manage Engine di worldwide itu lebih dari 180.000. Dan 3/5 Fortune 500 company ini sudah menggunakan produk Manage Engine. Produk Manage Engine ini ada di 190 lebih country. Dan terdapat lebih dari 3 juta pengguna produk Manage Engine. Kalau Prodata ini kita udah partnership dengan Manage Engine sejak tahun 2004. Jadi partnership Gold, Platinum, dan saat ini kita jadi distributor. Jadi tujuan event kami ini, webinar ini, terus terang kita ingin mengembangkan market yang ada di Indonesia dengan bantuan partner-partner kami gitu. Jadi terus terang Prodata itu punya keterbatasan, dan partner-partner kami ini kami percaya pasti punya jangkauan yang lebih luas dan lebih langsung ke end user gitu. Jadi itu misalnya nanti kalian butuh bantuan kami siap membantu. Dan intinya kita ingin ada saling menguntungkan dalam bisnis partnership ini gini. Saya ceritain mengenai award dari produk Manage Engine yang ada sampai saat ini. Jadi ada Gartner juga, mereka udah masuk Gartner misalnya untuk produk-produk ticketing, helpdesk, mereka udah masuk sampai pink gitu.
Oke, ini yang tadi saya ceritain bahwa Mini itu sebenarnya satu bagian divisi dari Zoho. Jadi lebih ke solusi enterprise. Kalau solusi yang lebih ke provider itu ada solusi yang lain buat MNS dan ada solusi yang lebih ke Zoho. Zoho itu lebih ke application office on cloud. Gitu. Oke, kalau kita lihat secara overall produk dari solusi dari Mana Engine itu mereka ada pembagian-pembagian seperti yang lebih berhubungan dengan AD management, yang berhubungan dengan ticketing atau helpdesk, solusi yang berhubungan dengan security, endpoint management, network management, gateway protection, dan bahkan tools untuk analitik. Jadi kalau kita lihat di website Mana Engine itu banyak sekali modulnya, dan modul-modul itu mereka kategorikan seperti yang saya sebutin tadi gitu. Dan untuk slide berikutnya nih yang lebih detail modul-modul yang ada di Mana Engine. Jadi kalau kita lihat ke website Mana Engine itu banyak modul yang under ATOM. ATOM itu seperti Open Manager, NetFlow, Open Manager untuk monitoring network device, NetFlow untuk lihat bandwidth yang ada di jaringan kita, Network Configuration Manager untuk melakukan backup, save konfigurasi. Jadi kalau misalnya ada switch atau router kita problem dan itu kita mau ganti produk switch yang rusak tersebut dengan perangkat yang baru, ya konfigurasinya bagaimana gitu. Ya, karena itu ada network configuration manager yang mana sebelumnya udah kerja konfigurasinya device, tinggal kita upload konfigurasi yang sudah ada gitu. Dan Network Configuration Manager ini juga bisa untuk kita tahu perubahan-perubahan konfigurasi setting yang sudah kita lakukan dan kita bisa rollback ke konfigurasi yang mungkin sebelumnya gitu. Kalau misalnya konfigurasi yang sekarang ini kita setting ada problem gitu. Itu fungsinya Network Configuration Manager, dan banyak feature-feature yang lain lagi yang Bapak bisa pelajari nanti lebih lanjut gitu. Untuk firewall analyzer itu lebih ke traffic analisa yang traffic yang ada di firewall gitu. Jadi firewall ini any brand. Oputil ini tools untuk IP address management dan switch port management. Application manager untuk monitoring aplikasi, dan kita ada site 24 jam kali 7 untuk monitoring aplikasi-aplikasi yang online atau aplikasi-aplikasi yang web based. Dan itu ada OP Manager Plus. OP Manager Plus ini beberapa modul yang digabungkan jadi satu installer atau satu dashboard, namanya OP Manager Plus. Jadi Open Manager Plus ini bisa di dalamnya sudah ada Application Manager, sudah ada dalamnya ada OP Manager, sudah ada NetFlow, sudah ada NCM, sudah ada Firewall, sudah ada OpUtils. Jadi di dalam Open Manager Plus ini sudah lengkap gitu. Itu yang single dashboard namanya Open Manager Plus. Itu kita punya solusi untuk ITSM, yaitu namanya Service Desk Plus. Ada Service Desk MSP. MSP ini bedanya dengan Service Desk Plus biasa. MSP ini lebih ke untuk service provider gitu. Misalnya kita sebagai company yang manage service, kita mau jual ticketing kita untuk beberapa company, ya kita bisa gunakan SDP MSP ini gitu. Asset Explorer ini untuk manage aset-aset IT kita atau aset-aset non IT gitu. Kalau support Center Plus ini seperti ticketing, tapi lebih ke ticketing dari luar ke dalam gitu. Jadi sebagai customer service gitu. Jadi misalnya kita ada klien-klien, mereka bisa issue tiket ke kita gitu, pakai support Center Plus. Ini yang berhubungan dengan Active Directory. Kita punya AD Manager untuk memanage AD audit untuk mengaudit AD kita bisa tahu siapa-siapa yang pakai aplikasi ini, siapa user akses aplikasi ini berapa lama, dia loginnya kapan gitu.
Itu kita punya solusi ada service itu untuk automatic ganti password, recovery manager plus untuk recovery aset-aset, dan AD360 ini adalah single dashboard dari AD semua. Ini AD manager, AD audit plus, AD service, recovery manager. Ini exchange reporter, SharePoint, ini semua ada di AD360 gitu. Jadi AD360 merupakan gabungan dari beberapa modul AD tersebut gitu. Oke, ini ada solusi ke desktop management atau mobile device management. Jadi ada desktop central MSP, patch manager, browser, security, vulnerability manager, patch connect, mobile device. Ini produk-produk yang berhubungan dan desktop management atau mobile device. Jadi solusi kita cukup komplit dari ManaEngine. Dan saat ini boleh dibilang lagi booming untuk work from home, di mana banyak company yang allow employee-nya kerja melalui di rumah, gimana dengan mereka akses data, gimana kita mau manage device mereka yang bisa mereka kita company kasihkan mereka notebook atau mobile device, gimana mereka kita bisa manage mobile device tersebut atau notebook tersebut, dan pastikan mereka dapat akses data kantor yang benar dan device company yang berikan ke mereka itu digunakan dengan baik dan benar gitu. Oke, kita punya solusi juga di security, jadi untuk melihat log-log atau SIEM dari perangkat-perangkat jaringan atau aplikasi-aplikasi atau OS server, ya, kita punya solusi di IT security, ada password management atau password manager, ada key manager plus itu untuk manage key kita, misalnya sertifikat SSL atau SSH. Oke, ini kita punya solusi untuk analitik juga. Dia ada analitik plus dan Zoho Analytics. Zoho Analytics itu ada software analitik yang on cloud gitu. Jadi tujuan hari ini kita ini mau coba membantu bapak-bapak juga untuk mengenalkan produk ManaEngine kami ke klien bapak gitu. Jadi tujuan kita berharap solusi ManaEngine ini bisa menjadi salah satu portofolio bapak dalam memberikan solusi ke klien bapak gitu. Jadi intinya kita ngajak bapak-bapak untuk kerjasama melihat market dari ManaEngine ini gitu. Dan sebenarnya ManaEngine ini udah masuk ke Indonesia tahun 2004, jadi udah puluhan tahun sudah ada di Indonesia, dan marketnya semakin tahun itu semakin growing. Dan kita terus terang butuh perpanjangan tangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mencakup seluruh customer yang ada di Indonesia. Jadi itu secara well-known produk atau marketing produk kita sudah jalan dengan baik, dan customer sudah tahu itu ManaEngine itu seperti apa gitu, produknya seperti apa. Jadi itu memudahkan bapak-bapak dan ibu untuk menjual atau memberikan solusi ManaEngine gitu. Jadi ManaEngine ini di Indonesia udah cukup lama, dan ManaEngine ini secara prinsipal ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dalam arti misalnya ada yang prinsipal yang hari ini dia sendiri, misalnya brand A, besok-besok dia prinsipnya ini udah dibeli sama PT B, jadi brandnya udah bisa ganti jadi PT brand B gitu. Tapi kalau ManaEngine dari dulu sampai sekarang tetap ada gitu, ManaEngine gitu. Jadi cukup udah well known di market, dan toolsnya juga sangat mudah digunakan, user friendly, dan untuk setting atau implementasinya cukup simple, dan untuk bahan-bahan atau knowledge-nya mereka cukup tersedia di internet. Jadi memudahkan kalian bapak-bapak untuk konfigur, untuk belajar, untuk implementasi fiturnya.
Jadi hal kemudahan yang tersebut saat ini sangat banyak di internet atau di websitenya ManaEngine atau di kami gitu. Jadi saya rasa hal-hal yang saya sampaikan ini cukup memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa expand market ManaEngine di Indonesia. Pada hari ini juga kita dibantu oleh prinsipal kami nanti Syadana sebagai bagian dari prinsipal kami untuk menceritakan modul yang topik hari ini yaitu NetFlow. Jadi NetFlow ini hari ini kita akan coba explain yang lebih deep ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk modul-modul yang lain kita sering adain webinar seperti ini dan nanti untuk modul-modul yang lain kita bisa adain terus dan Bapak bisa ikutin atau mungkin Bapak punya ada project atau mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik yang butuh one to one dengan kami, ya kami sangat welcome sekali gitu. Jadi nanti Bapak bisa kontak dengan Bu Eni atau Bu Fitri atau Bu Cunmoy gitu. Oke, mungkin sementara dari saya ini cukup dulu. Nanti kalau misalnya Bapak ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tanya ke kami. Kami sangat welcome. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahin ke Bu Eni. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya Miss Eni, tolong dibantu. Ya, Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Tandi atas penjelasan singkatnya terkait company profile dari Prodata dan solusi-solusi yang ada di Prodata. Dan untuk selanjutnya, dengan item solution dari Manage Engine, customer akan mendapatkan informasi yang mendalam dari layer tersebut, yang mana untuk layer di pertama ada network layer. Di sini kita bisa memonitoring perangkat jaringan untuk penggunaan bandwidth dan monitoring perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, VLAN, load balancer, VLC, access point, dan dapat manage IP address dan switch ports. Untuk di layer kedua ada server dan storage layer. Di sini untuk memonitoring performa server baik fisikal maupun virtual seperti health, availability, CPU, memories, disk, dan di samping itu juga dapat memonitoring RAID dan tab library-nya. Untuk mengetrack configuration, capacity, and performance of fabric features and its storage with advanced storage cascading. Dan untuk di layer ketiga ada application layer. Di sini kita dapat memastikan seluruh aplikasi yang terinstal di dalam server yang berjalan di cloud dari on-premise, seperti web service, database, AWS, Office 365, Azure, dan lainnya. Dan untuk di layer security, ini berkaitan dengan security dan device yang akan kita bisa mereview dan mengaudit firewall koalisinya. Dan begitu keempat layer ini kita monitoring, maka kita bisa memastikan layanan kita terhadap seluruh user. Sehingga kita akan berjalan dengan baik sesuai dengan SLA yang sudah kita terapkan karena kita sudah mendapatkan deep information terhadap seluruh layer tersebut. Solusi ITOM merupakan solusi Integrated IT Management yang mempunyai default fitur yaitu OPM dan dapat terintegrasi juga dengan beberapa modul yaitu Bandwidth Analysis, Firewall Analysis, Configuration Management, IP Address dan Switch Port Management, Storage Monitoring, Application Performance Monitoring yang dapat diakses single license dalam satu single server. Dengan tools ini, kita akan mendapatkan visibility yang lebih baik dan kontrol penuh terhadap seluruh perangkat-perangkat aplikasi server ataupun network device yang kita miliki. Nah, dan ini merupakan tampilan layar dari solusi ITOM yaitu OP Manager, di mana di dalam OP Manager sudah terintegrasi modul-modul yaitu Bandwidth Analysis, Firewall Analysis, Configuration Management, IP Address dan Switch Ports Management, Storage Monitoring, Application Performance Monitoring dalam satu single server. Dan ini adalah lebih dalam lagi dari Network Analyzer. Dengan Network Analyzer nanti kita bisa memonitoring seluruh bandwidth dan traffic consumption yang ada di network Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita put alarm di dalamnya. Dan berikut adalah produk item, di mana ada produk OP Manager, Network Analyzer, Network Configuration Manager, Firewall Analyzer, OP Util, Application Manager,
Open Manager Plus dalam satu single server. Managed Engine Unified IT Operation Management ini merupakan satu-satunya complete integration solution unified di market Managed Engine dan merupakan modul pertama kali yang dirilis oleh Managed Engine, di mana di dalam Open Manager ini kita menawarkan single console untuk memanage network, server, dan application dalam single user. Untuk dapat memahami lebih lanjut terkait produk Network Analyzer, kami akan tampilkan video YouTube-nya. Trying to fetch his mail and it keeps loading. Nothing. Thanks to all those gluttony streaming videos that eat so much bandwidth. Maria is struggling with her VoIP phone. Poor quality video conference leaves a big gap in communications across teams, and during a critical business operation, an entire region's connectivity vanishes. Here's Barry, the IT network administrator. He's in deep sleep, and these are the ghostly figures that wake him up. Well, if your business is facing any of these problems, Manage Engine NetFlow Analyzer acts as a one-stop solution to all these problems we've seen. NetFlow Analyzer is a tool that generates easy-to-understand traffic reports with which you could monitor QoS, SLAs, VoIP, video, network security, and more. With NetFlow Analyzer, mails are on time, VoIP and video conferencing are great, and your network is safe and secure. Manage Engine NetFlow Analyzer, your bandwidth monitoring and network traffic analytics solution that helps save a lot of troubleshooting time. Visit netflowanalyzer.com. Oke, Eni silakan. Mohon di-share, Bu, untuk Belum di-share. Oke, sorry, maaf. Saya belum share screen. Oke, sudah kelihatan ini. Oke, sudah, Bu. Untuk selanjutnya akan introducing untuk Netflow Maker dan Market Driven, Market Trigger, Opportunity Criteria, dan Carry Variable with Other Brand akan dipresentkan oleh tim prinsipal kami, yaitu Sadana Kumari. And Mrs. Sadana Kumari? Yes, I'm here. Okay. Can you hear my voice? Yes, I can hear you. Okay, please welcome. Oke. Yeah, so I'll start with my presentation. Hi, everyone. This is Sadhana here from Manage Engine Technical Team, and I will be taking you through the NetFlow Analyzer product as such on the high level. So if you have any questions, you can use the chat bot to drop your questions, and we will be answering you that. So introducing NetFlow Analyzer in the market, the first we need to understand why the NetFlow Analyzer is important. What are the challenges that is being faced by the enterprises? So here I have listed few of the challenges like the application slowness, unexpected downtime, and definitely the application which is being optimized. So what is the cause of it? Now, why market needs NetFlow Analyzer? So what are the challenges that is being faced by every organization? When we talk about the network, right? So the traffic and the bandwidth monitoring is very, very important, because whenever a user or maybe a bunch of people who are trying to access a few applications, they need to know how soon the application is responding to them. So in case if the network is not reachable at the moment, so we need to find out what is the root cause of it. With the growing and the changing constantly in the across the globe due to the various reasons, right now the pandemic situation, due to which we all are working from home, everybody is trying to access their application, their day-to-day activity, trying to perform from home. Now, if we need to deliver them the proper, I would say, the proper services to them, first we need to make sure that our network is up and always it's working fine. So here the challenges which is being faced by the enterprises, I have listed few. The lack of network visibility, we don't even know the problem is being with the server or with the application,
or the database or with the traffic which is being inbound and outbound, right? So balancing the active and passive network monitoring. Definitely when the users are more, we need to have the proper balance between them. Having the planning of the network growth. So right now we might have the 10,000 or 20,000 users, but the moment the users are growing in the organization, definitely the network plan has to go with the same level. Avoiding the bandwidth and the bottleneck downtime, because once the application is down, the network is down, at that moment we cannot enter into the network environment to find out the root cause. Instead, with the help of Manage Engine solutions, the one which might just now we have been looking for, like Op Manager, Net Flow Analyzer, Network Configuration Manager, Application Manager, Firewall Analyzer, with the help of these solutions, you will be able to monitor your network devices, applications, and also you will be able to find out the root cause if anything goes down. And here, NetFlow Analyzer will also help you to find out the problem which is being occurred on the devices, and you will be able to troubleshoot them with just a central panel itself. To continuing with the problems that is being faced, NetFlow Analyzer is also required to find out in-depth visibility of the network devices, like what is the bandwidth that is being utilized, what is the traffic, in traffic, out traffic, who is the top talker in your environment, who is utilizing more bandwidth for the work purpose, or apart from the work, the applications which is being utilized, is it necessary for them to access that? So having everything to be placed on the proper manner, NetFlow Analyzer is going to give you the best outcome of it. So one of the use case that I have been placed here. So there is a CIO whose task is to reduce the cost and maximize the efficiency and the productivity from the central location. Okay, so let's see how we're gonna deliver them. So market driven for the bandwidth monitoring and traffic analysis when it comes to peer-to-peer applications monitoring, right? So when we have a lot of applications, the top vendor, I would say, like the top, Oracle, and much more. So when we have a lot of vendor who is there in the market, when they have a lot of application that is being placed over there, we need to find out how we can monitor their utility by having their flow technologies to be opted for. And Manage Engine NetFlow Analyzer is going to give you that with the help of NetFlow Analyzer by having those traffic imported in our solution itself. So market driven, which is a huge due to the digital business, the applications, increasing the number of various type of applications. So not only we are using the market driven application, there are a lot of organizations who are building their own custom application. Now we need to have a single solution that can import all those flow technologies and provide you the report, provide you the alarm based on the threshold which is being met. And also the user experience should be fast and it should be meeting the criteria what they are looking for, because they are investing a lot of money only for the bandwidth and traffic monitoring. Now, this is one of the example that I have been given. So spending on network bandwidth, how much the each and every the top business applications that we have been using, right? Like the SAP, Citrix, Oracle, and much more. So how much cost which has been involved on this? Okay. Now, what is there which is triggering the market net flow analyzer? So constant market changes. Right now, the pandemic situation due to which, like the COVID-19, is leading all of us to work from home, and it demands the network traffic analysis solution to provide a visibility of the productivity which is being utilized by the end users who are working from home. So we cannot say that user is working from home 8 hours, but what is the productivity? At end of the day, we are involving a lot of cost, a lot of manual effort over there, right? So we need to have the network infrastructure placed in such a way where user is getting what is required for them and management is getting what is the cost involved and the best outcome which they're gonna get out of it. So how organization is gonna handle these changes, this transform the existing one which we were and
from past 2 years, we all are working from home. So the vast changes what we have got it, which is uncertain, how we gonna adopt to this particular situation. So how it gonna how it gonna affect your customer? So definitely the companies are gonna lose a lot of revenues. There are a lot of complaints which is being raised by the different users across the different places in the globe, stating that the network performance is poor, the application is not accessible from when they are trying to access it. The application is loading so long, so the quality of service, the QoS service is really poor, right? The dollar which they are spending for bandwidth and traffic monitoring, they are not getting the best outcome of it. And there is no service guarantee. So these are few, I would say, the top complaints which we receive from the customer. And for this, it comes the NetFlow Analyzer of Manage Engine, where we are understanding why the network speed will go slow for the particular day of time. How we gonna discover the traffic analysis by internet browsing during your working hours. So operational hours and non-operational hours, we are categorizing over here, and we are monitoring the large file transform with the cloud destined backup during the night time. Okay, we are also making sure to understand the traffic of in traffic and out traffic and discovering the correct root cause of it. Okay, so here is one of the example where you can see that how much dollars is being spent in the year 2019, and when it comes to our future, what is the amount that we're gonna spend only for the bandwidth monitoring. And here the year wise we have given you the graph, so you can understand that in the year past 5 years, what was the more that we used to spend for NetFlow like for the traffic monitoring, right? The organization used to spend over there. And right now we are in the year 2021. So you can see the drastic change on the market. So this is the dollars what we are spending. It's not only on the million, it's on the billion. So you can definitely look into the press release to understand more about it. And now, according to the market study, what we have gone through, so approximately 1.8 billion is gonna reach to the in the year 2013, like almost 16.6% growth. Right now, we're gonna spend on the market only for those traffic monitoring. And here, when it comes to the service providers, like MSP customers, right? The telecom industries can see the 20% of growth. And now for that, we have like the deployment for the North America and Europe market can see that 40% and 25% increase respectively from the current trend what we are following on. Okay, and here that just I have continued regarding each market that what we have searched for. So I'll quickly take you through the opportunity why the NetFlow we are providing it to customers. So here we need to have the SLA monitoring, managing for the applications, the business grows, and definitely once the business is growing, the application which is being accessed by the different customers is gonna high, right? So we do not have the equal number of customers. Definitely when the customer base is increasing, approximately the budget is also increasing because we need to spend a lot of amount to provide those applications to meet their expectation. And now if the application goes down, imagine if the application frequently going down and if the response time is frequently going down, the customer is not going to happy with the service which we are providing. They're going to just drop from the revenue, right? And now before we go on that extent, we need to find the root cause of it. Okay. So here there are like sales conversation, like most of the customers, what they ask to the salespeople, do you have any new application in your network? How your application is going to give me the data? Do we need any vendor dependency? Do we need any scripting or coding over there? If I have a lot of remote offices, how I'm gonna monitor the link monitoring, like the in traffic and out traffic, how much it is being utilized, whether it is any, whether there is any unauthorized traffic which has been occurred on my environment. Is there any anomalies which is being detected? So these are the frequently asked questions from the customers, right? And whom they're gonna ask all these questions? The person
who is going to propose the solution. And we need to be ready with the answers that we're going to go with. So here is the Manage Engine NetFlow Analyzer that gives you the complete solution end to end, because the template what we are proposing is GUI based. It is already there on the solution itself. With the template, you will be able to discover all those devices and you will be able to import those flow technology. So we are supporting like SFlow, JFlow, IPFix, NetStream, right? And these are the top flows that is being supported by different vendors. Now, these flows is going to have the data in NetFlow Analyzer, and we are providing you the dashboard where you can see very easily. I have one moment. Okay, so here the NetFlow Analyzer UI, you can see where you have like the dashboard, the inventory tab, also the other respective tabs where you can see the settings option where you can have all those template configuration, the device template, what you are looking here, the one which we are referring to. So already inbuilt template is there. If in case you need a new template based on your requirement, you will be able to add it by your own, or if you need any help, yes, you can reach out to us and our team will do the needful for you. So here is one of the example, like how the GUI, like what we are providing as an UI, you will be able to customize it as per your requirement. And now, before anything happens to in your environment, like the CPU utilization, just one of the example I'm giving you with the Op Manager, if it goes beyond 70%, automatically instant alert can be triggered to you, right? And that alert is going to help you out to find out, okay, this particular server is going down. If we are not looking into it, we're going to have the network downtime. And before the customers is raising so many tickets, you can find out the root cause of it. And if it is required, you can have a master ticket created for it. So for that, the integration plays a very important role. So not only the network monitoring solution Op Manager can integrate with the Manage Engine Service Desk Plus, you also have NetFlow Analyzer, which can have the integration with Help Desk Management. So the top talkers like the Service Desk, Jira tool, ServiceNow, right? And also the cloud application of Service Desk Plus, which is a Manage Engine, very powerful tool. I would say like a control center of an IT that can get integrated with NetFlow Analyzer, as well as the other monitoring solution that we are referring to, like Op Manager, Application Manager also. Okay, so any instant alert can be converted as a ticket, and the technician can log into the tool and find out the root cause. And if it needs to go with certain changes, example, if you need to place a load balancer, or if you need to perform a certain changes on the network devices, right? You will be able to provide it as a form of announcement. So the incoming volume of the ticket can be reduced then and there, and the user will get notification with the correct information without having any maximum, I would say that they will not have a lot of issues by accessing the application. They will know that this application is down from so and so time. I'll not be able to access it. So they will just sit back and relax, and they'll plan their work according to it. Okay, and now what is the Manage Engine NetFlow Analyzer? The key difference we have with the other brand, because when we opt for Manage Engine, we need to understand what we have in the market, how we are different from them, right? So the network performance monitoring is definitely we are doing on the proactive level, the bandwidth analysis and the troubleshoot, because we import all those flow technology over here. So we have the proper log, and our team is really working so hard to provide our customers to meet their expectation as and when it is required. The network configuration manager, the tool what we have it as an Manage Engine, which you can opt for add-on also, and also you can pick for as a standalone, is gonna give you the complete complaints management and the configuration management of network devices. So in case if you need to have a few configuration that needs to be pushed on the bulk level, right? You cannot have a human like an admin to sit and log in each and every solution, like each and every network devices, and then perform certain changes. Like SNMP has to be enabled on the devices. Can you
just have a people to log in 1,000 devices manually and then perform the changes? Definitely not. We need to have some automation, right? So Network Configuration Manager is the tool which can help you out to push those configuration on the bulk level itself. And for that also, we already have the template built in the solution itself. And now when we talk about the firewall, the very important factor when we talk about the network, the security of the firewall, who has made the changes in the firewall? What are the changes that is being made? In case if you want to find out the log management of it, right? You will be able to find that with the firewall analyzer of the Manage Engine product. Last but not the least, we have something called IP address and switch port management that keeps the track of your available switch ports and IP address management. And in case if there is any device which is being detected as a rogue device, which is not authorized one, you will get an instant alert then and there. Now, what is NetFlow Analyzer? The capability, I would say here, as an uncovering security issues. So continuously when we are going with the Manage Engine technology, right? The technology what we have internally and externally, the security cannot be compromised at any level. Let it be network or help desk management, endpoint management, or SIEM solution. Let's take for any use case. The security cannot be compromised. And that's where we are providing you the tool which also has the complaints management within the tool itself. So here, not only that, you will be able to create and edit the quality of services policies, which is inbuilt in case if you need to edit it based on your environment. Yes, you will be able to do that. And in the presentation, we have provided the link that you can refer post to this webinar session. And in case if you have any questions, you can reach back to us. And here it comes. The example how we gonna have those edit or the creating the quality of service application. So here you will have the conflict tab where you can see in case you need to add it, you can just click on the option something called add, or if you want to edit it, right, you just need to search over here on the search bar. You will find out an option something called edit and you will be edited as per your requirement. So there is no scripting or coding what is required. This is simple template where you will be able to push what is required for you. And now when we compare with the other brand, right? So the return of investment, definitely whatever the cost which is being involved over here while purchasing the tool, or when you are having a technician with full sufficient knowledge, you do not need to invest a lot of amount with any third party vendor to monitor each and every services. Instead, Manage Engine is providing you a full pack. So Manage Engine is providing you a full package service as an Op Manager Plus. That is a bundle of Op Manager, NetFlow Analyzer, Network Configuration Manager, Firewall Analyzer, and Op Utils product. In case if you want to opt for the single product with the add-on, yes, even that is also possible. So based on your requirement, the licensing and the product is flexible enough. You can opt what is required for you. So we are not here selling the product. We are providing you the solutions for the requirement and also for the problem which you are facing on day-to-day basis. Okay. And so this application is also available on the App Store, which can be easily download. You can download on your mobile application. And give me a minute. Yeah, so here it comes the very strong point, I would say, the integration. So the one tool which I referred just now before a couple of minutes, the Service Desk Plus, which is an help desk management solution. You can see that the Service Desk Plus can be integrated with various Manage Engine solutions that are a very powerful tool with their own domain, itself. So when we talk about the Password Manager Pro, which is an PAM solution, privileged access management, right? For the admin and for the critical resources who needs to have their passwords to be stored in such a way and rotated on every regular interval. You cannot have the manual effort to do that. Instead, the tool itself will do it by own. The Desktop Central, which is an endpoint management and the security solution, which automate a lot of management tasks of your endpoint.
like having your patches to be pushed, having your softwares to be managed, uninstalling the software. It is something with the internal. But what about the external attacks like browser security? Whenever you type like www.google.com, right? So if that particular website is authorized one within your organization, then only the product will give you the authority to access that. And from which browser the product is giving you the authorization, even that can be found out by the admin itself. AD self-service, which is an user tool where the user do not need to raise a ticket. Instead, they can update their account information and reset their password as and when it is required. And the left side, what you can see is something with the network monitoring, like the application manager, the op manager, and the site 24/7, which comes under IT operations management vertical. Site 24/7 is something with the cloud. Op manager is a one which is doing the monitoring of your network devices, storage devices, file and folder with the inbuilt device template. And application manager is the very powerful tool which gonna give you the application level, database level, custom application, cloud application, URL level monitoring. And in case if any threshold is been met, automatically the ticket can be converted over here. An AD manager is something with your Active Directory management and rule management with the delegation of roles. So with that, I open to your questions. If you have anything, please feel free to drop it. Sudah terlihat kembali slide-nya. Terima kasih. Thank you, Sadana. Eni, bisa dimulai, Eni? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya ada introducing network feature dan price scheme yang akan dibawakan oleh Bu Chumoy dan dengan saya sendiri dengan Eni. Lanjut, Bu. Ya, oke. Belum ganti, Bu. Sudah terlihat. Sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, sebentar. Share screen. Sudah share screen sebentar ya. Share screen. Oke, sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Tinggal di show. Oke, silakan. Ya, Netflow Analyzer merupakan solusi yang tepat untuk digunakan di kampanye user ibu bapak sekalian. Karena Netflow Analyzer merupakan complete traffic analytic tools dengan memanfaatkan flow teknologi yang memberikan visibility secara real time pada network bandwidth performance. Unified solution that collect analysis and report di dalam report bandwidth yang sedang digunakan oleh siapapun dan dimanapun. Netflow Analyzer merupakan solusi yang terpercaya dalam mengoptimalkan penggunaan bandwidth and over million interface worldwide apart from performing network forensic, network traffic analysis, dan flow monitoring. Oke. Ya, berikut adalah untuk Netflow Analyzer ada 2 edition, yaitu Professional Enterprise. Berikut adalah comparison edition-nya, yang Ibu Bapak sekalian bisa lihat pada presentasi kali ini. Lanjut, Bu. Ya, berikut adalah arsitektur dari Edition Enterprise. Di dalamnya ada central server dan collector server. Dan ada failover di server utama dan juga di server yang standby jika server utamanya down. Ya. Untuk selanjutnya, Bu Churmai akan memberikan penjelasan lebih detail untuk Netflow features-nya. Bu Churmai, silakan. Ya, terima kasih Eni. Oke, kita akan masuk berikutnya ke produk feature dari Netflow dan price scheme. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya langsung atau masuk ke chat panel. Oke. Jadi kita mulai dari apakah itu Netflow. Jadi Netflow itu ditemukan di tahun 1996 ya Bapak dan Ibu sekalian.
dan digunakan untuk men-troubleshooting network issue yang membutuhkan skill khusus untuk memecahkan solve problem tersebut. NetFlow banyak digunakan oleh enterprises untuk yang lebih akurat dan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam hal pengalokasian network resources. Oleh karena NetFlow ini merupakan suatu tools yang sangat penting bagi setiap enterprises. Oleh karena masalah security merupakan masalah yang sangat krusial bagi setiap enterprises. Jadi sangatlah penting bagi setiap customer perusahaan untuk memiliki NetFlow Analyzer. Oke, jadi NetFlow Analyzer terdiri dari 3 komponen utama ya Bapak dan Ibu sekalian. Itu terdiri dari Flow Collector, Flow Exporter, dan Feature Analysis. Flow Exporter untuk mengekspor paket data dari Flow Monitor ke 1 atau lebih Flow Collector. Sedangkan Flow Collector itu akan mengumpulkan dan menganalisa paket data untuk dianalisa lebih lanjut. Nah, kemudian ada feature analysis feature yang akan memberikan informasi penting seperti di mana terjadinya gangguan, troubleshooting-nya, bagaimana yang harus dilakukan, dan intrusion detection dapat segera terdeteksi. Nah, ada beberapa developer lainnya yang mengembangkan Flow Traffic Analyzer seperti selain Cisco, yaitu S-Flow, IPFix, NetStream, IIG-Flow, dan F-Flow. Perbedaan dari masing-masing brand ini adalah dari scalability, performance, coverage, dan latency-nya. Oke, jadi di sini kita jelaskan dulu bagaimana cara kerja NetFlow ya Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum NetFlow dapat bekerja, router customer harus dikonfigur terlebih dahulu dengan konfigurasi tertentu seperti yang ada di PPT ini. Setelah router customer dikonfigur, maka router customer baru akan dapat memforward traffic ke server NetFlow. Jadi router yang sudah dikonfig tersebut, ini di sini, kita sebut sebagai NetFlow Enabled Devices. Jadi NetFlow ini merupakan aplikasi pasif, di mana customer router harus dikonfigur terlebih dahulu, baru kita bisa mengeluarkan paket report dari NetFlow ini. Oke, selanjutnya dengan NetFlow, IT administrator dapat memonitor bandwidth, network bandwidth, dan traffic pattern, dan mendrill down sampai ke interface level secara mendetail untuk mendiscover traffic pattern, dan dengan NetFlow juga IT admin akan mendapatkan informasi detail sehubungan dengan semua traffic yang lewat di network bandwidth customer. Oke, selanjutnya dengan NetFlow, IT admin akan mendapatkan informasi root cause dari suatu problem. Misalnya jika terjadi spike di network traffic customer yang akan berimpact pada application performance, yang menyebabkan problem pada network yang tidak diketahui dari mana dan mengakibatkan loss revenue. Nah, dengan NetFlow, IT admin dapat dengan cepat mengidentifikasi penyebabnya, apakah dari user, apakah dari aplikasi, atau apakah dari protokol tertentu yang mengkonsum network bandwidth paling terbanyak. Nah, jika penyebab dari suatu network traffic spike belum dapat ditemukan, NetFlow memiliki solusi Advanced Forensic Report yang dapat menemukan histori di sini dari kapan dan dari mana spike tersebut berasal. Nah, dengan report forensik ini, IT admin dapat mencegah kejadian yang sama berulang kembali. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, IT admin akan mendapatkan semua informasi dari 10 kriteria ini. Source address, source network, source nodes, destination address, destination network, destination nodes, application, port range, dan DSCP. Dan NetFlow juga dapat mengenerate 2 tipe report, yaitu compare report dan consolidated report. Nah, compare report adalah untuk menganalisa parameter kritikal dalam menganalisa suatu case, jadi comparison report. NetFlow juga dapat mengenerate consolidated report yang dapat memberikan informasi seperti volume, kemudian utilisasinya, speed-nya selama spesifik time tertentu untuk suatu device ataupun untuk multiple devices. Oke, selanjutnya NetFlow juga memiliki fitur traffic shaping ya Bapak dan Ibu sekalian,
yang dapat membantu enterprise dalam hal memprioritaskan business critical aplikasi, sehingga critical aplikasi tersebut akan tetap mendapatkan bandwidth yang cukup dan tidak terkena impact dari user yang mengakses aplikasi yang non-important. Oke, NetFlow juga dapat memonitor bandwidth yang digunakan oleh cloud critical aplikasi yang dimiliki oleh customer Bapak dan Ibu sekalian. Oke, di sini NetFlow juga dapat mengenali traffic data dari layer 4 sampai layer 7 application. NetFlow juga dapat mengetahui jenis-jenis aplikasi tersebut dan menggunakan berapa besar traffic dan juga berapa besar bandwidth dari total traffic bandwidth yang dimiliki oleh customer. Oke. NetFlow juga dapat memonitor bandwidth yang digunakan oleh wireless network customer Bapak dan Ibu sekalian. Jadi NetFlow juga akan menampilkan informasi traffic bandwidth yang digunakan berikut dengan traffic data yang lewat di WLAN controller, SSID, dan access point. Oke, next. NetFlow dapat memberikan informasi detail per klien. Nah, di sini per klien yang lewat di dalam wireless traffic network, dari IP mana, connect ke IP berapa, terus menggunakan aplikasi apa, dan dengan wireless SSID berapa, port yang digunakan berapa, dan besar traffic yang digunakan. Nah, NetFlow feature lainnya adalah CBQoS. CBQoS yang dapat memberikan informasi pre dan post policy setelah IT admin merubah setting QoS di router pada saat IT admin bermaksud untuk memprioritaskan suatu aplikasi penting. Jadi cara kerjanya gimana Bapak dan Ibu sekalian? IT admin dapat mengcompare apakah QoS yang sudah dilakukan berfungsi seperti yang sudah diharapkan oleh customer atau masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Contoh, misalnya suatu company bermaksud untuk memprioritaskan aplikasi SAP. Jadi sebelum QoS-nya di-apply, IT admin akan meng-capture terlebih dahulu sebelumnya pre-policy berapa persen aplikasi SAP tersebut pada saat sebelum dilakukan QoS. Nah, setelah itu kita akan compare beberapa saat apakah aplikasi SAP tersebut sudah mendapatkan bandwidth yang wajar yang diharapkan oleh SAP tersebut dengan post policy. Jadi dari benefit dari CBQoS ini, pre dan post policy adalah memberikan gambaran untuk para IT admin. Apakah QoS yang sudah di-apply itu sudah sesuai dengan bandwidth yang di-request dari aplikasi contoh SAP tersebut. Jika belum sesuai, maka IT admin akan mengulang kembali, melakukan setting kembali untuk QoS-nya kembali sampai IT admin mendapatkan result yang diinginkan. Oke, next. NetFlow memiliki fitur juga N-bar yang dimiliki oleh router Cisco dengan protokol AVC. Jadi di mana NetFlow dapat mengenali aplikasi yang berpindah-pindah yang menggunakan dynamic port atau aplikasi yang menggunakan port yang berpindah-pindah. NetFlow juga dapat mengenali malicious software yang menggunakan port yang resmi atau kita sebut known port. Nah, known port ini malicious software-nya dapat menggunakan priority traffic seperti aplikasi resmi lainnya. Tentunya hal ini sangat memusingkan ya Bapak dan Ibu sekalian karena IT admin network-nya sulit mengenali mana aplikasi yang resmi dan mana aplikasi yang fake. Nah, aplikasi fake ini juga sangat memakan bandwidth customer sehingga aplikasi kritikal menjadi sangat terganggu. Nah, jika aplikasi kritikal terganggu maka akan berimpact ke operational business customer. Oke, next. NetFlow juga dapat mendeteksi bandwidth yang berisi malicious threat. Malicious threat yang masuk ke customer network dengan teknologi yang kita sebut continuous stream mining. Nah, continuous stream mining itu, apakah itu teknologi ini, CSM yang kita sebut, ini digunakan untuk real-time complex pattern matching dan event correlation ke semua multiple event, semua rules matching, context sensitive resource modeling, dan sebagainya. Teknologi CSM ini, NetFlow dapat membuat event correlation yang jauh lebih advance dalam menganalisa suatu thread yang masuk ke customer network. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak dan Ibu sekalian bisa bertanya langsung ke saya sebelum kita masuk ke harga. Oke, next.
NetFlow jadi NetFlow mengakomodir fitur CSM ini dengan menggunakan solusi add-on yaitu ASAM, yaitu Advanced Security Analytic Module. Jadi ini adalah agentless base yang artinya untuk mengaktifkan ASAM ini customer tidak perlu menginstal aplikasi di router customer. Fitur ASAM sangat berguna dikarenakan semakin meningkatnya social networking, kemudian juga video streaming, peer-to-peer teknologi, cloud computing, dan SaaS, sehingga mengakibatkan network customer menjadi semakin rentan dengan security threat dan attack, sehingga akan ada banyak security di company customer yang terkompromis, yang disusupi oleh unknown zero-day intruder. Oke, jadi di sini biasanya network security level, system level itu terdiri dari 3 level security ya Bapak dan Ibu sekalian. Level 1 firewall, level 2 itu IDS IPS, level 3 itu kita sebut network behavior analysis yang kita sebut NBAD. Nah, semua level ini saling melengkapi karena memiliki strength dan weakness masing-masing. Nah, biasanya setiap company yang memiliki firewall dan IPS belum tentu memiliki network behavior analysis. Sehingga customer yang sudah menggunakan firewall dan IPS tetap aja banyak zero-day attack, worm, internet threat yang tetap bisa masuk ke customer network tersebut. Oke, jadi apakah itu zero-day attack? Zero-day attack adalah ancaman serangan keamanan yang jauh berbeda dari serangan biasa. Karena zero-day attack menyerang berulang-ulang pada waktu yang lama dan beradaptasi keberadaannya sampai berhasil mencapai goalnya. Nah, ancaman ini tujuannya beragam karena difokuskan pada pencurian data, kemudian juga mendapatkan profit bagi attacker tersebut dan mengakibatkan image customer juga drop. Nah, solusi ASM kami dari NetFlow dapat memberikan informasi bandwidth yang mengandung malware, zero-day attack, dan malware tersebut masuk dari IP mana, kapan, dan sekaligus dengan tingkat severity-nya. Oke, nah, dengan ASAM, ini modul security di NetFlow, IT admin dapat melihat jenis attack-nya, attack tersebut menuju ke destination IP berapa kali attack tersebut hit ke network di sini, dan tingkat severity dari attack tersebut. Oke, dengan ASAM, IT admin dapat juga melihat sampai detail ke unique source IP-nya, berapa kali dia akan sudah masuk di sini, unique source network, semua detail akan diberikan di dalam Advanced Security Analytic Module dari NetFlow. Kita juga bisa lihat sampai ke field detail dari paket malicious tersebut. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut. NetFlow memiliki fitur untuk mengenali sampai dengan layer 7 aplikasi, yaitu dengan protokol Cisco NBAR di sini, yang dapat mengenali aplikasi yang menggunakan port dynamic atau port yang berpindah-pindah, baik dari TCP maupun UDP ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apakah itu NBAR? NBAR adalah Network Based Application Recognition, adalah Intelligent Classification Engine yang terdapat pada Cisco IOS software, yang dapat memonitor, kemudian dapat mengenali dan identifikasi secara intelijen berbagai tipe aplikasi yang masuk ke network yang menggunakan dynamic port di sini. Nah, tanpa NBAR, itu aplikasi akan masuk ke network customer dan tidak dapat dikenali sama sekali. Jadi rata-rata network bandwidth company customer itu sangat limited dan utilisasinya juga tidak digunakan secara proper ya Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan adanya Skype, torrent, game, YouTube yang memakan bandwidth customer yang seharusnya bandwidth tersebut kita gunakan untuk mission critical customer aplikasi. Nah, NetFlow ini yang kok bisa kompatibel dengan Cisco Flexible NetFlow atau FNF. Semua router di luar Cisco yang support FNF dapat mengaktifkan fitur NBAR. Jadi kelebihan dari NBAR ini adalah kita akan mendapatkan traffic usage tanpa perlu SNMP polling di sini. Oke, next.
dengan fitur N-bar, customer dapat melihat sampai ke layer 7 application di sini. Definisi dari layer 7 adalah layer di mana user berinteraksi dengan network. Misalnya, interface yang memungkinkan aplikasi yang saling berkomunikasi, contoh file transfer, mail services, directory services, dan web services. Oke, next. Sampel screen dari N-bar ini contoh adalah Facebook di sini. NetFlow dapat mengenali aplikasi Facebook, berapa traffic yang digunakan, berapa persen utilisasi. Contoh seperti ini. Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian bisa bertanya kepada saya dan tim. Oke, next. Sampel dari report NetFlow adalah untuk layer 7 aplikasi yang berbentuk grafik di sini, yang menunjukkan persentase traffic dan besaran trafficnya. Nah, di sini. Agar IT admin dapat membuat perencanaan yang disesuaikan dengan jenis aplikasinya di sini, maka kita akan dibuatkan report secara untuk membantu para IT admin untuk mendapatkan penjelasan mengenai bandwidth aplikasi yang menggunakan bandwidth dan berapa persentase traffic yang digunakan untuk aplikasi tersebut. Oke. NetFlow memiliki fitur Capacity Planning Report yang dapat memberikan informasi kenaikan bandwidth selama periode tertentu. Nah, juga memiliki fitur untuk on-demand billing untuk kantor cabang customer, yang mana based on usage pemakaian bandwidth cabang customer tersebut. Dan NetFlow juga dapat mengenerate report billing based on IP group department. Oke. Next, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Jadi NetFlow memiliki fitur capacity planning ya, Bapak dan Ibu sekalian di sini. Customer dapat membuat perencanaan bandwidth di masa mendatang. Di sini ada traffic in, traffic out. Jadi capacity planning dapat dibuat based on historical network traffic beberapa waktu tertentu dengan average rata-rata pemakaian bandwidth di sini. Oke, Eni silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, berikut adalah price scheme untuk NetFlow. Untuk NetFlow sendiri ada 2 edition, yaitu Professional dan Enterprise. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengunjungi pada link Webex Engine untuk NetFlow Analyzer-nya. Dan untuk di dalam Enterprise Edition, kita support sampai 20.000 interface. Dan untuk Professional Edition, kita support untuk standalone dan dapat menghandle 50.000 calls per second atau sampai 10.000 lebih. Apabila customer Ibu Bapak sekalian memiliki kebutuhan di atas 1.000, disarankan untuk menggunakan Distributed Edition. Berikut adalah perhitungan untuk beberapa interface yang akan dimonitoring. Untuk Edition Professional Edition, list based-nya itu total number of interface. Untuk flow reportnya, exportnya yaitu ada NetFlow, Sflow, JFlow, dan or eFix. Ini adalah untuk meng-capture bandwidth utilization in detail. Jadi Bapak sekalian bisa ditanyakan lagi untuk jumlah interface-nya kepada customer-nya, baru bisa akan ketahuan kebutuhannya seperti itu. Lanjut Bu. Ya, jadi interface ini saya tambahkan ini, jadi interface ini adalah interface router ya Bapak dan Ibu sekalian, mau ditanyakan ke customer-nya ada berapa interface router yang akan dihitung untuk dimonitoring untuk bandwidth monitoringnya di sini. Nanti setelah dapatkan angka how many interface-nya dan tipenya masuk ke profesional atau tipe enterprise, bisa get back ke kita kembali untuk dimintakan pricing BOQ-nya. Oke, silakan ini. Ya, dan ini adalah untuk perhitungan user yang akan mengakses aplikasi NetFlow-nya. Untuk NetFlow Analyzer ini juga base total of number, di mana default-nya akan mendapatkan 2 user di setiap edition-nya. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa tanyakan ada berapa user IT yang akan mengakses ke NetFlow. Nah itu yang akan dihitung. Jika lebih dari 2 nanti akan ada tambahan price-nya ya Bapak dan Ibu sekalian di sini. Misalnya 1 admin atau 1 local admin atau 1 admin atau 1 technical biasa dan another role yang memang dikhususkan untuk customer tersebut bisa get back ke kita untuk harganya. Oke, silakan ini. Iya, ini ada untuk perhitungan WRT untuk dimonitoring jika customer Ibu Bapak sekalian membutuhkan WRT, bisa ditanyakan juga untuk kebutuhannya.
karena ini adalah add-on di profesional dan enterprise seperti itu. Dan untuk VoIP juga apabila perlu dimonitoring bisa ditanyakan juga kembali ke customer Ibu Bapak sekalian seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian dari NetFlow memiliki feature OneRTT dan VoIP yang ini akan saya jelaskan, dan ini akan ada additional price scheme-nya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu sebab ini masuk ke dalam komponen price. Oke, jadi NetFlow memiliki Cisco IP SLA di sini. Nah, ini IP SLA di sini, OneRTT IP SLA yang dapat memonitor voice, video, dan data. Jadi apa yang dimaksud dengan Cisco IP SLA? Cisco IP SLA merupakan teknologi Cisco ya, Bapak dan Ibu sekalian, dan dapat memonitor traffic untuk memonitor network performance untuk mendapatkan critical parameter yang berimpact ke network performance customer. Jadi IP SLA ini dapat memberikan informasi detail parameter untuk voice dan untuk data. Jadi kita untuk IP SLA terdiri dari dua. Nah, ini di sini, ini adalah IP SLA. Sebentar, ini saya ada admit dulu. Oke, IP SLA terdiri dari dua, yaitu voice dan data. Ini yang bisa ditanyakan. Voice itu masuk ke VoIP, data itu masuk ke OneRTT. Nah, gunanya untuk apa OneRTT ini? Nah, di sini. Jadi, NetFlow support IP SLA monitoring untuk voice dan data ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, benefit dari IP SLA ini adalah untuk memonitoring, SLA monitoring dan performance monitoring dari VoIP dan dari data network customer. Oke, nah NetFlow dapat memonitor VoIP ya seperti jitter, latency, dan paket loss. Contohnya ada di sini. Ini IP SLA untuk voice. Jadi ada IP SLA untuk voice dan IP SLA untuk data. Nah, jikalau customer Bapak dan Ibu sekalian memiliki infrastruktur VoIP, itu bisa ditawarkan untuk dimonitoring oleh NetFlow di sini. Oke, next. Bagaimana dengan IP SLA yang data, yang bertipe data? Dengan IP SLA, NetFlow dapat memonitor one round trip time. Itu adalah untuk monitoring tipe yang data, network. Nah, bagaimana customer yang bisa kita propose one round trip time di sini? Company yang day-to-day customer-nya itu yang operation-nya dengan WAN-link, yang connect ke semua cabang. Oleh karena itu, availability dari setiap WAN-link itu menjadi sangat penting dalam menjalankan operational business customer tersebut. Karena customer membutuhkan 100% uptime dari setiap WAN link yang dimiliki oleh customer. Jadi ini one round trip time. Jadi per satu hop itu akan di-measure. Customer membutuhkan report berapa lama respon per WAN link. Karena harganya adalah per link ya. Kalau untuk yang data itu adalah WAN itu per WAN link. Termasuk dengan berapa, misalnya dari Jakarta ke Bandung satu WAN, Bandung ke itu satu WAN, terus balik lagi itu satu WAN, balik lagi ke Jakarta. Jadi 3 WAN link di sini. Jika WAN latensinya tinggi, jikalau customer memiliki WAN latensi tinggi, maka impact-nya ke performance itu secara drastis sekali. Dan menambah bandwidth bukanlah solusi permanen. Oke, silakan ini. Iya, Ibu, terima kasih. Dan berikut adalah require untuk add-on NCM. Apabila customer Ibu Bapak sekalian membutuhkan NCM add-on, bisa ditanyakan berapa device yang akan di-manage seperti itu. Oke. Dalam keadaan skenario apa dibutuhkan add-on NCM ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi NCM itu Network Configuration Management. Jadi skenario company yang membutuhkan add-on NCM, Network Configuration Management, ini adalah company yang ingin memantau configuration dari network device yang men-serve bisnis aplikasi customer secara terus-menerus. Jadi jika ada perubahan dari konfigurasi perangkat network yang men-serve aplikasi bisnis kritikal tersebut, maka akan dinotify ke admin secara real-time by email. Nah, benefit yang dapat diberikan oleh NCM add-on di NetFlow adalah semua perubahan konfigurasi di perangkat network yang men-serve bisnis aplikasi akan segera di-follow up
Sebab jika terjadi perubahan konfigurasi yang tidak di-authorize perubahannya pada suatu device tertentu, maka itu akan berimpact pada operational businesses. Nah, ini adalah kegunaan dari jikalau kita meng-add-on-kan NCM ke NetFlow. Oke, berikutnya. Jadi benefit apalagi yang bisa didapatkan dengan NCM add-on? Skenario customer apalagi? Skenario customer yang membutuhkan add-on NCM ini jikalau company customer perlu mengkonfigur banyak perangkat network device di sini. Jika kita mengkonfigur satu persatu itu kan sangat time consuming ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi solusi lainnya kita dengan meng-add-on-kan NCM ke NetFlow kita akan mendapatkan periodical backup, kemudian juga revert configuration, kemudian tanpa perlu logging ke device yang akan di-backup atau di-restore tersebut. Sehingga pekerjaan memanage configuration yang tadinya sangat time consuming itu menjadi jauh lebih cepat dan tepat. Nah, dengan add-on NCM di sini kita akan bisa menambahkan di NetFlow. Nah, ini adalah skenario customer yang bisa kita tambahkan. Bisa kita propose benefit NCM ini. Oke, Fitri, Eni silakan. Ya, dan berikut ada price scheme untuk IPAM dan SPM. Ini adalah merupakan add-on juga di dalam NetFlow Analyzer. Ibu Bapak sekalian bisa ditanyakan juga atas kebutuhannya apabila akan add-on untuk IPAM dan SPM. Untuk license perhitungannya yaitu menggunakan use IP dan switch port yang akan di-manage seperti itu. Ya. Jadi penjelasannya dengan skenario seperti apa kita perlu mempropos solusi IPAM SPM add-on di NetFlow Analyzer. Jadi dengan add-on IPAM IP Address Management, customer dapat men-scan, mendiscover, memanage troubleshooting issue yang terdapat pada IP address customer. Dengan add-on ini kita bisa mensimplify dalam hal menemukan available status dari suatu IP address dan apakah IP tersebut sudah di-reserve atau belum. Nah, dengan adanya add-on SPM, Switch Port Management, customer dapat melihat berapa banyak network switch dan port yang terkoneksi ke switch yang mana, sehingga customer tidak perlu manual tracing cable hanya untuk menemukan connected port-nya. Nah, kelebihan lainnya, dengan add-on SPM di sini, kita bisa menampilkan port di switch yang digunakan oleh PC mana, VLAN berapa, MAC address berapa yang connect, dan menggunakan berapa besar bandwidth di sini. Dan NetFlow juga bisa melihat per port bandwidth utilization, asalkan port tersebut support untuk memforward traffic ke NetFlow. Oke, any question so far untuk pertanyaan mengenai pricing di sini? Oke. Jadi apalagi benefit dari IPAM dan SPM-nya lagi yang di-add-on-kan ke NetFlow. Di sini NetFlow bisa memprovide complete analisis ya Bapak dan Ibu sekalian dari customer network traffic termasuk dengan detail, view, usage, bandwidth, customer, consumption. Akan tetapi customer juga dapat memahami semua network secara keseluruhan secara lebih detail. Sehingga jika diperlukan informasi sehubungan dengan switch port yang mapping ke network port tertentu dan juga informasi mengenai IP address mana secara lebih akurat. Nah, dengan add-on IPAM di sini akan memberikan informasi IP history, yaitu kapan suatu MAC address di-assign ke suatu IP tertentu, source-nya beserta historinya. Gitu, Pak. Juga customer dapat mengkonfigur alert yang akan di-raise dari email yang di-raise dari suatu IP address tertentu atau switch port tertentu. Misalnya jikalau ada anomali bandwidth yang keluar dari IP atau switch tersebut. Dengan mengetahui informasi IP address dan switch port secara lebih mendetail di sini, maka akan mempercepat waktu troubleshooting. Nah, ini adalah ini. Kalau butuh dibantu oleh produk. Ya bisa Pak Gusti. Oke, silakan Eni. Halo Eni. Iya Bu. Ya. Berikut ada require NetFlow Analyzer untuk on high availability. Untuk high availability ini juga merupakan add-on dalam profesional. Untuk use MS SQL database back for Enterprise Edition ISCOM bundle packet. Jadi untuk high availability ini sudah tersedia di Enterprise Edition, untuk di profesional masih diperlukan untuk add-on.
Ya, jadi kita support untuk high availability, maksudnya jadi kalau satu net flow down itu akan di-take oleh second server net flow di sini, tapi dengan prasyarat digunakan MS SQL sebagai database backend-nya. Sebenarnya dia udah datang dengan Postgre bundle, tapi untuk bisa mendapatkan high availability arsitektur di sini itu harus ada MS SQL database backend. Oke. Oke, Fitri silakan. Fitri, Fitri saya take over sebentar lagi ke present ke kamu ya ini. Halo Fitri. Halo, selamat sore. Terima kasih Bu Chunwoy atas informasinya dan Eni yang sudah menginformasikan tentang modul NetFlow Analyzer. Selamat sore semuanya, saya Fitri dari tim Channel Manajemen Perdata yang akan membantu informasikan atas tipe model lisensi, partner zone, dealer registration, upcoming training, and terakhir kami akan memberikan lucky draw untuk Bapak dan Ibu yang join dalam agenda hari ini. Oke, untuk NetFlow Analyzer terdiri dari dua model lisensi yaitu perpetual model yang dapat digunakan untuk tipe Professional Edition ataupun Enterprise. Di lisensi perpetual ini bersifat lifetime dengan masa warranty support principle selama 1 tahun, sehingga untuk disarankan untuk dapat memperpanjang di tahun selanjutnya agar aplikasi dapat termaintenance dengan baik dan bekerja secara optimal. Sedangkan untuk subscription model bersifat annually, sehingga jika user untuk tidak telat merenewal, maka aplikasi tidak dapat digunakan ataupun dibuka aplikasinya. Untuk partner zone PT Perdata Sistem Teknologi merupakan pintu masuknya company partner yang interest ataupun mempunyai kebutuhan dengan Manage Engine. Bapak dan Ibu dapat mengklik Perdata Deal Registration Secure First untuk melengkapi informasi atas kebutuhan user. Form ini tidak menelok berdasarkan company, melainkan berdasarkan kebutuhan. Dikarenakan dalam suatu company banyak ragam kebutuhannya, misalnya seperti bagian networking, data center, aplikasi monitoring, infrastruktur, Active Directory, helpdesk, dan lain sebagainya, sehingga dapat membuka kesempatan para partner lain dalam company tersebut dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu pada web, kami juga menginformasikan atas event-event yang kami selenggarakan. Contohnya untuk agenda hari ini, di item NetFlow Analyzer, dan selanjutnya di tanggal 2 September, kita akan mengadakan juga di item OP Manager. Selain itu, partner zone kami juga memberikan fasilitas mendownload materi produk Manage Engine yang telah kami presentasikan sebelumnya. Caranya dengan klik view the training video dan mengisi form partner yang telah tersedia. Oke, untuk melanjutkan undian hari ini, mungkin bisa dibantu kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu untuk memberikan on video agar kita bisa dapat mendokumentasikan atau partisipan yang hadir hari ini untuk kita bisa foto bersama melalui dokumentasi. Ya, mohon on videonya ya Bapak dan Ibu sekalian untuk difoto bersama terlebih dahulu di sini. Saya stop share dulu ya, Fit. Oke. Ya, mohon di on-kan semua untuk videonya Bapak dan Ibu sekalian agar kita bisa foto bersama. Belum ya semua? Bapak dan Ibu sekalian agar bisa agar bisa di open videonya untuk foto bersama, Pak. Ya Fitri, belum ada yang ini, kan pasti banyak yang punya kamera. Halo Pak, Ibu.
Oke, bisa di take a picture semuanya, Inan. Tolong bantu Inan, soalnya ini saya udah mau stop share, pindah ke kamu. Halo Inan, view gallery. Masih banyak yang belum terbuka, Pak. On videonya, kita tunggu. Masih belum? Masih banyak ini yang belum. Ya Fitri. Oke, pelan-pelan terbuka dulu nih. Oke, mungkin apakah sudah bisa kami screen? Masih belum nih, Fit. Masih banyak Fitri nih. Masih belum belum semuanya. Bentar aja Ibu Bapak, cuma untuk galeri kita aja. Maksudnya abadikan untuk documentation hari ini, partner update tanggal 19 Agustus. Untuk report, Pak. Nah, masih belum terbuka, pelan-pelan satu persatu. Masih belum? Apa mungkin sebagian masih dalam meeting yang lainnya? Bu Junmai suaranya ke-mute. Iya, apakah udah semuanya? Masih belum, masih banyak nih Fitri. Gimana nih Fit? Kita take a picture dulu. Mungkin take a picture aja deh Bu, nggak apa-apa, kan sudah ada namanya. Oh ya udah, oke. Silakan Fit di picture satu persatu Pak Inan. Ini saya take a picture yang ada aja. Fitri, saya akan serahkan ke kamu untuk kuis moderatornya ya, Fit. Ini kita foto dulu bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, oke. Sekarang saya stop share. Fitri, silakan Fitri di-share dari kamu untuk pengundian namanya. Halo Fitri, silakan di take over untuk pengundian namanya. Oke, silakan Fitri. Oke, kita di sini nama-namanya kita sudah rekap ya Bapak dan Ibu di dalam Lucky Draw otomatis ini. Jadi kita akan mulai untuk kita bantu hitung mundur ya Bapak dan Ibu untuk undian OVO hari ini. Ada 2 peserta yang akan memenangkan dalam undian sore ini. 3, 2, 1. Ayo berhenti di mana? Bapak Robika, Bapak Rudika, atau wow. Dikit lagi nih. Yeay, Bapak Sony Indrajaya, terima kasih. Selamat atas OVO hari ini. Mungkin bisa di screen capture Bapak Sony Indrajaya, lalu mengemailkan dalam email kami untuk proses kami lebih lanjut di pengiriman OVO-nya. Bisa di screen capture ya Pak Sony?
Sekalian Ini juga mungkin bisa absen suaranya yang pada pengen tahu nih yang mana nih yang menang. bisa diperlihatkan wajahnya gitu ya Fitri ya. Iya benar Bu. Jadi dia nggak penasaran. Jadi nggak penasaran. Hadir. Ini bapaknya. Kayaknya bapak juga bertanya kepada saya sih, cuma nanti kita kontak aja Pak Indra, Sony untuk yang pertanyaan tadi. Oke, boleh. Ya. Oke, terima kasih Pak Sony dan selamat. Tapi Pak Sony belum muncul di videonya ya? Atau gimana nanti Eni, Fitri? Mungkin bisa ada ininya kata sambutan. Selamat. Alhamdulillah. Thank you ya Pak Sony ya sudah partisipasi. Mungkin kita bisa lanjut Bu untuk pemenang selanjutnya. Ya, pemenang kedua. Pak Sony-nya nggak diabadikan dulu ya, Pak Sony ya? Udah di capture. Oh, enggak, maksudnya Pak Sony-nya biar terkenal Pak. Jangan lah. Oh, jangan. Ya udah Takut terserah. nanti saya terkenal. Waduh. Oke. Ya udah Fitri silakan. Oke, kita hitung kembali untuk pemenang kedua di dalam agenda hari ini. Hitung bersama 3, 2, 1, putar. Wah, dikit lagi. Apakah Ibu Lela, Ibu Mista? Ayo, ya Pak, ayo. Wow. Nasika Kaban. Selamat untuk Nasika Kaban. Bisa dibantu suaranya, absen suaranya dan videonya untuk pemenang kedua ini. Hadir. Ada videonya Pak, biar kenalan Pak dengan kami Pak. Kalau ada project cepat di-recognize Pak jadinya. Ada Bu. Iya, nah itu. Ini Pak. Selamat ya Pak Nasika Kaban. Iya Bu. Mohon dibantu screen capture nanti dan dikirimkan ke kami untuk kami proses lebih lanjut pemenangnya. Proses pembayar transfer OVO-nya. Ya, nanti. Oke, Fitri ada yang ditanyakan lagi, Fit? Mungkin bisa ditanyakan ke Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu bisa sebagai pertanyaan terakhir, bisa diinformasikan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih tertinggal yang bisa kita jawab dari Bapak dan Ibu dalam presentasi update hari ini. Ya, kita juga bisa by custom ya Bapak dan Ibu sekalian ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dikumpulin aja beberapa salesnya. Nah, Bapak dan Ibu ingin kita update solusi yang mana. Jadi kita ready gitu Pak. Untuk per customer partner gitu Pak. Untuk per partner maksudnya. Dan kalau ada opti jangan lupa untuk selalu direct karena itu yang duluan yang masuk. Dan itu based on project protection-nya gitu Pak. Ada lagi pertanyaan kah Bapak dan Ibu sekalian untuk sesi hari ini? Terima kasih semuanya. Price list-nya. Pak Pramudita, ini harus BOQ-nya dulu karena tadi ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan dulu ke customer-nya, sizing dulu, apakah perlu add-on, perlu yang lain-lainnya, baru setelah itu kita akan buatkan BOQ-nya gitu Pak. Soalnya kita solution product gitu Pak. Ada pertanyaan lagi yang lain? Untuk Pak Sony, jadi Openager itu memang sebagai framework-nya, NetFlow itu masuk ke dalam salah satunya gitu Pak. Jadi tinggal Pak Sony bisa ada dua pilihan, mau gabung jadi satu dalam framework-nya Openager ditambahkan NetFlow, atau Bapak mau jual propose standalone aja NetFlow saja. Itu boleh diperbolehkan di Manage Engine karena kita fleksibel gitu Pak, lebih fleksibel. Jadi NetFlow sendiri atau digabung di dalam Openager. Sudah termasuk NCM, sudah termasuk firewall analyzer di dalamnya itu silakan karena kita fleksibel dan juga bisa ditambahkan application juga di dalam Openager itu Pak Sony. Jadi kalau sorry ini apa nama pertanyaannya. Jadi kalau misalkan si NetFlow itu berdiri sendiri, jadi dashboardnya melalui si NetFlow itu.
Hanya NetFlow, iya. Tapi kalau dia berdiri di Augment, masuknya ke Augment. Oh, oke. Tapi tetap single server. Jadi Bapak bisa propose, karena kelebihan solusi kita seperti yang tadi udah diinfo Mama Misadana, itu kita single server but can accommodate many application inside one server gitu Pak Sony. Jadi itu kelebihan. Even sebagai add-on pun dia harus single server. Memang single karena App Manager bisa ditambahkan NetFlow, bisa ditambahkan SCM, firewall, bisa ditambahkan application dalam satu single server. Jadi customer nggak usah punya sampai 5 aplikasi, cukup satu aplikasi udah all in integrated unified monitoring solution Pak. Gitu Pak Sony, gitu. Iya. Kalau ada yang bisa diinformasikan lagi, nanti kita bisa by after session, Bapak bisa email ke sales@prodata.id, gitu Pak. Ya. Saya kebetulan lagi ongoing implementasi dan dari kemarin saya banyak komunikasi dengan Mbak Eni, Mbak Fitri juga kali ya. Oh, oke. Ya, makanya ini sekalian nanya juga nih. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan offline kalau memang mau ditanyakan lagi. Nextnya kita akan adakan yang September Pak Op Manager. Nah itu benar-benar Op Manager-nya. Nah itu beda lagi, itu yang big unified monitoring-nya. Kalau ini salah satunya gitu Pak. Nanti akan ada lagi terus. Nah, silakan stay tune, ikutin kita punya Instagram, LinkedIn, email di kita punya email. Kayaknya Bapak udah termasuk. Nanti kita akan daftarkan. Jadi kalau ada training lagi pasti akan kita inform by system gitu Pak. Pengiriman invitation-nya gitu. Baik. Itu aja sih paling dari kami. Makasih semuanya ya Pak untuk atas kehadirannya hari ini. Nanti jangan lupa untuk email yang tadi dua pemenangnya ke sales@prodata.co.id untuk kita proses OVO-nya gitu Pak. Oke, kalau tidak ada kita mohon diri ya Fitri, Eni kita. Ya Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya telah berpartisipasi dalam event produk update kami. Untuk yang belum mendapatkan lucky draw, jangan berkecil hati untuk dapat join di dalam produk update kami di selanjutnya di tanggal 2 September dengan agenda item OP Manager. Kami segenap tim PD Prodata Sistem Teknologi dan Mrs. Sadana selaku perwakilan Manage Engine mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Keep safe. Ya, keep safe, stay healthy. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bu, Pak.